Oke guys, Indonesia OTW round 4. Koreo disorot dunia debut Emil clean sheet. Gol oleh cetak sejarah dunia. Timnas Indonesia melesat. FAM Malaysia kepanasan melihat tetangganya maju pesat. Jakarta dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Timnas Indonesia menunjukkan perkembangan pesat yang memukau banyak pihak, tak hanya di Asia Tenggara, tetapi juga di level Asia. Di bawah kepemimpinan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, tim Garuda menjelma menjadi kekuatan baru dengan strategi modern, pengembangan pemain muda, serta hasil-hasil gemilang di ajang internasional. Melihat bagaimana perkembangan dan juga setelah Indonesia mengalahkan timnas China, di situ banyaklah media-media yang menyoroti kemenangan ke atas timnas China. Sementara itu, situasi berbeda justru terjadi di negeri tetangga, Malaysia. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, kini jadi sorotan publik dan media setempat akibat performa tim nasional yang stagnan. Bahkan, sejumlah pengamat menilai FAM mulai kepanasan melihat pencapaian luar biasa Indonesia yang disebut telah melampaui mereka baik secara prestasi maupun manajemen sepak bola nasional. Lompatan besar Timnas Indonesia. Transformasi Timnas Indonesia tidak terjadi dalam semalam. Sejak ditangani Shin Tae-yong pada akhir 2019, skuad Garuda mengalami perombakan total. Pendekatan profesional diterapkan, termasuk disiplin latihan ala Korea Selatan, peningkatan fisik pemain, serta keberanian memainkan talenta muda berbakat. Hasil dari proses ini mulai terlihat secara nyata. Lolos ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, sebuah pencapaian yang belum pernah diraih Indonesia sebelumnya. Tembus 16 besar Piala Asia 2023, dan mencatat kemenangan penting atas Vietnam serta Kirgistan. Peringkat FIFA naik drastis, dari posisi 173 pada 2020 menjadi posisi 126 pada pertengahan 2025. Talenta muda bersinar, seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Ivar Jenner, hingga Justin Hubner, mulai menembus klub-klub Eropa. Tak hanya itu, Indonesia juga sukses mengembangkan sistem pembinaan usia dini lewat Elite Pro Academy dan kerjasama dengan federasi luar negeri. Bahkan dalam waktu dekat, Timnas U17 dan U23 dijadwalkan melakoni training camp ke Spanyol dan Jerman. Malaysia gagal ikuti jejak. Berbanding terbalik dengan Indonesia, Timnas Malaysia justru mengalami kemunduran. Setelah gagal total di Piala Asia 2023 tanpa meraih satupun kemenangan, Harimau Malaya kembali menuai kritik setelah tersingkir di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Media dan supporter lokal mulai mempertanyakan arah kebijakan FAM, terutama dalam hal naturalisasi pemain dan pembinaan usia muda. Berbeda dengan Indonesia yang memilih pemain keturunan dan menempuh proses verifikasi ketat, Malaysia justru dituduh terburu-buru dalam melakukan naturalisasi demi hasil instan. Beberapa pemain asing yang dinaturalisasi tak kunjung menunjukkan kontribusi signifikan di lapangan. Hal ini makin terasa pahit ketika media-media Malaysia mulai menyorot keberhasilan Timnas Indonesia. Banyak headline menyebut, Indonesia kini jadi raksasa ASEAN, atau Malaysia tertinggal jauh dari tim Garuda. Supporter dan media Malaysia gerah. Kegerahan terhadap pencapaian Indonesia semakin terlihat di media sosial. Banyak netizen Malaysia mengaku iri dan frustasi dengan prestasi tetangga. Tagar seperti Eva Emaut dan belajar dari Indonesia sempat trending beberapa kali di platform X, Twitter, dan TikTok. Di sisi lain, beberapa analis dan mantan pemain Malaysia secara terbuka menyarankan FAM untuk meniru langkah PSSI. Salah satunya legenda sepak bola Malaysia, Safe Sali, yang mengatakan, "Saya salut dengan apa yang dilakukan Indonesia. Mereka sabar membangun dari bawah, mereka punya sistem yang jelas. Malaysia harus belajar dari mereka kalau ingin maju." PSSI tak mau jumawa. Meski dipuji oleh berbagai pihak, PSSI tetap merendah. Ketua Umum Erick Thohir dalam wawancara terbaru menyebut bahwa Indonesia masih jauh dari kata puas. "Kami bersyukur dengan progres yang ada, tapi perjuangan belum selesai. Target kami adalah menjadikan Indonesia sebagai kekuatan yang konsisten, bukan hanya kejutan sesaat," ucap Erick. Ia juga menegaskan pentingnya menjaga stabilitas tim, melanjutkan proyek jangka panjang, dan terus mengembangkan infrastruktur, akademi, serta kompetisi lokal. Penutup, ASEAN menyaksikan kebangkitan Garuda. Saat ini, bisa dikatakan bahwa Timnas Indonesia telah keluar dari bayang-bayang masa lalu. Dengan sistem yang terarah, kepemimpinan kuat, dan pelatih berpengalaman seperti Shin Tae-yong, Garuda kini menjadi inspirasi baru bagi negara-negara ASEAN. Sementara itu,
Malaysia yang dulu kerap menertawakan kekacauan PSSI kini justru harus menelan pil pahit. FAM kini dihadapkan pada tekanan publik, tuntutan reformasi internal, dan harapan besar untuk mengejar ketertinggalan dari sang rival abadi. Satu hal yang pasti, Indonesia sudah tidak lagi berada di belakang. Kini, Garuda terbang tinggi, dan seluruh kawasan ASEAN menyaksikan kebangkitannya, termasuk Malaysia, yang mulai kepanasan melihatnya.